Akhirnya, teman-teman Juventini, kita berhasil menang lagi melawan Milan dan di San Siro pula. Udah 5 match alias 5 pertemuan Juve terakhir melawan Milan tuh kita nggak pernah menang dan pecah telur nih di musim ini, musim 2023 2024 Juve berhasil mengalahkan Milan di kandang Milan 1-0. Nah, Yeay. itu dia ya. Kali ini Suara Juventini bersama gua Gentarita dan juga dua rekan gua ada Reja Halo semuanya. dan juga Brother Reke. Halo teman-teman Suara Juventini. Dan malam ini kita akan bahas bertiga nih soal review pertandingan antara AC Milan melawan Juventus. Dan gue nggak bosan sebelum kita mulai, pastinya gue akan mengajak kepada teman-teman Juventini semua jangan lupa komen, subscribe, dan juga likes channel kita di YouTube biar semakin berkembang. Oke, nah kita mulai aja nih ya. Kalau gitu, nah Oke. boleh dari Ricky dulu atau Reja dulu? Dulunya sama-sama huruf R nih, gue jadi bingung nih. RIO. Abis RE, Reja dulu berarti ya. Oke. Oke. Ya. Tadi gue udah sebut di awal bahwa Ya, inilah kemenangan pertama kita setelah 5 kali pertemuan lawan Milan, kita selalu gagal meraih kemenangan. Dan gue mau lihat sedikit nih bahwa di sisi klasmen sebelum nanti kita masuk ke man of the match ataupun proses gol, nanti kita juga punya statistik dan sebagainya. Tapi gue mau ngajak lu pada berdua lihat dulu di posisi klasmen. Juve berada di peringkat ketiga, 9 kali main, dan menempatkan posisi hanya beda 2 poin dengan puncak klasemen dan hanya beda 1 poin dengan Milan yang ada di posisi kedua. Lu sendiri happy nggak sih dengan pencapaian sampai detik ini dan terutama atas kemenangan tadi malam? Monggo ya. iya. Thank you teman-teman semua. Kalau gue sih ngelihatnya 5 pertandingan sebelumnya nggak menang, tentunya pertandingan menghadapi Milan semalam itu membuat gue sangat lega ya. Karena akhirnya Juve menunjukkan bahwa mereka masih capable untuk menang di San Siro, terutama ya melawan Milan gitu. Dan mereka nggak gentar buat buat apa buat bisa curi 3 poin gitu. Dan ini menurut gue sebuah pesan kepada para pesaing Scudetto bahwa Juve ini udah siap gitu mau Scudetto. Walaupun Allegri berkali-kali dan siapapun ngomong 4 besar aja, 4 besar itu untuk menurunkan pressure, tapi menurut gua kemenangan semalam itu membuat gua sangat lega dan we are on the right track. We are on the right track. Gimana Ki? Oke, happy to be winning back lagi ya lawan Milan ya akhirnya ya finally. Eh ini pertandingan yang sangat seru semalam dan Hmm. nontonnya sangat menyenangkan gitu ya karena memang ya nanti kita bahas detailnya. Cuman perasaan gue sendiri sangat senang karena benar kata Bang Raja tadi lega akhirnya bisa menang lagi setelah 5 kali pertemuan tidak pernah menang. So mudah-mudahan ini momentum ya, momentum kebangkitan Juventus gitu ya supaya ya benar kata Bang Raja juga tadi ini adalah waktunya kita membuktikan bahwa ya Juventus berada di jalur yang pas lagi buat menentukan juara nih kayaknya nih gitu sih. Mudah-mudahan ya ini momentumnya sih gitu sih Bang. Ya, momentum memang biasanya kan kita temui kalau untuk urusan Scudetto itu kan di bulan Maret gitu ya. Tapi kali ini kita memang butuh nih kemenangan-kemenangan lawan klub besar seperti ini, apalagi udah lama nggak menang ya, buat kepercayaan diri juga dan juga kita kan cuma main di ibaratnya di lokal gitu ya. Jadi kayaknya match-match besar seperti ini nggak ada istilah kita kendor gitu kan ya. Secara stamina kita bisa full tim terus gitu. Nah, eh, teman-teman juga udah lihat teman-teman Suara Event ini bahwa posisi klasmen peringkat 3 dan juga hanya terpaut poin kecil dari bawahnya ada Fiorentina dan Napoli. Semoga tetap bisa terjaga di 3 besar dan kita bisa meraih puncak klasmen nanti misalnya menang lawan Inter gitu ya. Nah, Yap. berikutnya nih gue mau bahas soal si pencetak gol kemarin Mario Locatelli. Manuel Locatelli. Nah, Locatelli ini faktanya kalau yang udah gue cari-cari ini ternyata dia sebenarnya mencetak gol terakhir untuk Juventus itu juga udah lama banget Ya, tahun 2022 itu ke gawang AS Roma kalau nggak salah tuh sundulan kepala umpan Morata kalau gue nggak salah ya gitu ya. ya, Nah, gue mau nanya mungkin sekarang ke Ricky dulu kira-kira ya. di balik atau gue belum ngomongin gol kemarin dulu ya kita tarik mundur ke belakang apa yang membuat Locatelli ini jadi jarang golin walaupun sebenarnya memang posisinya Ya, kan juga boleh serang ya. ya, Apakah dia ya, memang sudah benar-benar diploting banget sebagai regista sehingga ya, agak susah untuk mencetak gol gitu ya, atau gimana? Walaupun gue pernah ingat ada juga satu golnya dia anulir lawan Roma kalau nggak salah ya ya, di betul. kandang golnya bagus Betul. banget itu tapi Ya, dianulir. jangan lupa. Nah kira-kira gimana Ki? Menurut lo Ki soal Locatelli ini? Oke, Locatelli sekarang sudah menjadi salah satu pemain andalan ya. Jadi memang
Sudah dari semenjak musim lalu sih catatan gue tuh musim lalu yang paling sering mendapatkan jam bermain ya di lini tengah. Hmm. Karena memang kita tahu sendiri lini tengah kita kan saat ini memang bermasalah banget nih. Masalah kita ada di lini tengah. Selain Locatelli, praktis cuman Rabiot sebenarnya yang paling diandalkan Allegri gitu. Nah, memang kalau untuk urusan mencetak gol memang sebenarnya bukan tugas Locatelli sih Bang. Kalau menurut gua, ya kan Ya. mengatur ritme lini tengah, dia menjadi regisa, dia juga mengatur aliran bola ya kan dari perpindahan dari bertahan dan menyerang itu sebenarnya baru tugasnya dia gitu. Jadi memang kalau untuk urusan mencetak gol sebenarnya bukan urusannya Locatelli gitu. Tapi perannya Locatelli justru sangat vital saat ini di Juventus menurut gua. Kenapa? Karena yang tadi gue bilang praktis pemain yang paling punya apa namanya kemampuan lebih saat ini selain Rabiot ya cuma Locatelli menurut gua ya karena memang ya gitu kita tahu sendiri kita sama-sama tahu sendiri gelandang kita yang paling bagus yang gajinya paling mahal kan bermasalah gitu kan gelandang berbakat juga bermasalah jadi saat ini memang Locatelli menjadi andalan gitu nggak cuma di Allegri ya mungkin di mata fans sebenarnya hampir 80% setuju lah sama gua harusnya gitu karena memang perannya vital dia melakukan banyak passing ya kan dia banyak umpan juga ya direct ball dia main ke swipe ke kanan kiri itu tugas Locatelli banget gitu jadi urusan mencetak gol gue nggak peduli sebenarnya apa yang Locatelli urusan gol gitu gue sebenarnya nggak terlalu peduli yang penting dia pegang lini tengah kita dengan bagus. Tadi malam itu benar-benar salah satu penampilan terbaik Locatelli lah menurut gue karena memang dia menjaga kedalaman dengan sangat baik sih itu sih bang. Ya, memang Locatelli ini vital buat Juve, tapi gue memang melihat juga dia untuk match-match besar ini masih naik turun kadang-kadang ya. Ya ya Nah, kadang-kadang. akhirnya tapi dia bagus nih lawan Milan, ya kayak memecah kebuntuan juga setelah gue perhatiin match-match dia Betul. sebelumnya waktu lawan Milan tuh pernah waktu malah sempat nggak main ya, kalau nggak salah waktu di Ya musim yang Allegri pertama kalau nggak salah tuh Locatelli malah nggak ya. main kan cedera. Nah akhirnya dia bisa membuktikan ke klub lamanya ya gitu. Nah, Ja, lu gimana Ja? Iya, ya, Locatelli ini memang tugasnya itu bukan mencetak gol ya, karena kalau lu beberapa kali Hmm. lihat interviewnya Allegri kan dia udah selalu ngomong tuh, contoh Rabiot, saya pengen Rabiot 10 gol gitu kan, kadang nggak salah jadi ngomong, tapi beberapa gelandang itu dimention sama dia, gitu. Contoh McKennie, McKennie ini harus bisa juga nih ngegolin, tapi Locatelli itu nggak pernah dimention buat bisa mencetak gol gitu, karena memang tugas Hmm. dia ya di posisi regista dan dia jarang untuk disuruh untuk penetrasi maju ke depan. Cuma gue ngelihat tugas regista ini kadang juga bisa memecah kebuntuan dengan salah satunya long shoot. Kalau kita ingat mungkin di beberapa musim yang lalu kita punya Pjanic yang memang setiap musim Hmm. juga at least ngegolin dia selain dari free kick ya, memang dia jago free kick tapi memang long shootnya bagus. Nah mungkin ini yang bisa diasah lagi dari Locatelli karena gue lihat dia punya long shoot yang bagus gitu. Nah, sehingga Locatelli ini kedepannya bisa sangat berfungsi ketika kita kayak pertandingan semalam tuh kesulitan kan, seperti biasa kesulitan menembus Milan yang bertahan total karena udah kartu merah kan, akhirnya dia long shoot kan. Nah, itu harus sering dilakukan lah di setiap match karena menurut gua tendangan-tendangan gitu bisa membuat mengubah jalannya pertandingan juga kadang. Iya, 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 iya. Memang kalau Locatelli semalam golin tuh kan kayak ngelihat ya mungkin Pjanic golin sesekali atau kalau zaman dulu ngelihat misalnya Sergei Busquets atau siapa yang Ya, jarang-jarang golin lah gitu Ya tiba-tiba golin. ya, Declan Rice gitu kayak kemarin dia golin di Liga ya ya kan, ya, posisinya sama kayak Locatelli kan ya di betul. M gitu tiba-tiba golinnya. Jadi kita anggap sebuah kado aja ya buat Juventus gitu ya untuk Ya posisi ya. sekarang ya. Nah, tapi kalau kita masuk lagi nih, sebelum Locatelli mencetak gol, ada momen di babak pertama yang bisa dibilang juga ada pengaruhnya lah kepada jalannya pertandingan. Hmm. Ya udah mau akhir-akhir babak Ya pertama yaitu kartu merah dari pemain AC Milan yaitu pemain berkebangsaan Jerman Malik Thiaw. Nah, ini gue juga jujur aja sih kalau kata komentator sebenarnya Malik Thiaw ini emang potensi jadi pemain inti dan dia udah bareng Tomori ya semalam kan itu udah settingan terbaiknya Milan gitu. Beda ketika lawan Inter kalau nggak salah bukan settingan terbaik lah di backnya gitu. Nah tapi ketika lawan Juve ini Malik Thiaw dan Tomori kalau menurut komentator udah yang terbaik untuk center back Milan dan semalam dia ternyata dikelabui oleh Kian memang kemarin Mosekian nih bisa dibilang apa ya setelah dia kemarin dipanggil Itali masuk timnas gitu ya ya terus balik-balik kayak mendapat kepercayaan diri walaupun tidak mencetak gol tapi dia membuat apa putaran 360 yang mengakibatkan kartu merah gitu kan udah orang terakhir. Nah gue mau lihat dari Reja tanggapan lo menurut lo ini momentum nggak sih yang bisa bikin akhirnya Juve menang kita
langsung mikir jauh deh. Ini bikin Juve menang nggak? Kan pasti prosesnya untuk menang banyak tuh. Kalau menurut lu gimana? Jelas. Jelas. Tanpa kartu merah, gue nggak yakin kita menang. Gue sangat tidak yakin 100% kita menang. Karena apa? Gue udah lihat dari jalannya pertandingan. Ini Allegri ini udah ngincar sepoin doang. Oke. Dia udah ngincar 1 poin. Tapi dengan begitu si Thiago kartu merah, gue tahu tuh begitu Kean pinter juga tuh Kean kan ngelabuinnya. Hmm. Tarik sama Thiago, wah ini udah kartu merah, gue udah seneng tuh. Begitu kartu merah, gue udah yakin kita pasti menang. Gue udah yakin pasti kita menang. Itu. Jadi itu menurut gue sangat mengubah jalannya pertandingan. Lu bisa lihat kan kalau nanti mungkin kita bisa ngomongin lebih detail terkait statistik ya. Tapi kalau kita ngomongin sebelum kartu itu Seru. passing akurasinya Juve itu hancur-hancuran. Passingnya cuma berapa, passing akurasi berapa. Tapi memang ya fokusnya di defense ya, ngincar 1 poin tak gimana kan Iya. defense 0-0 cukup, kalau kebobolan tinggal serang balik kan gitu Allegri biasa lah dia. Tapi dengan kartu merah ini ya udah Milan mau nggak mau, apalagi back lagi yang kartu merah. Dan memang Milan ini juga back tengahnya itu memang betul tadi yang paling bagus tuh duetnya si Tomori sama si Thiaw Iya. karena Kjaer itu udah lamban, kemudian Kalulu itu angin-anginan kalau gue liatnya. Dia kan awalnya juga right back kan sebetulnya. Jadi ya itu paling paling pas. Cuma ya sial aja. Menurut gue itu salah satu keberuntungan kita juga lah gitu. Karena kan di pertandingan-pertandingan bola kita butuh keberuntungan dan ini menurut gue wah dengan ini kita ada keberuntungan. Semoga keberuntungannya sampai akhir musim. Nah, gimana Ki? Lu setuju Ki? Gua setuju banget gua. Memang sebelum Kue itu kartu merah ya. Waduh. Berat ya, berat tuh Habis, kayaknya tuh. kita habis cuy, bener cuy, kita digempur mulu gitu. Dan satu kesalahan Milan yang mereka lakukan menurut gua banget ya itu ya, narik Pulisic justru karena memang di awal-awal babak tuh serangan dari kanan terus cuy, dari kiri Hmm. tuh beberapa kali si Leo doang kan, memang Leo kan punya penetrasi bagus kan, memang beberapa kali, cuman paling sering tuh dari kanan. Calabria sama Pulisic tuh gila-gilaan gitu, tapi yang ditarik malah si Pulisic. Jadi menurut gua kesalahannya dua sih sebenarnya Milan double kemarin menurut gua. Pertama Kouetao kartu merah, yang kedua ya Pulisic ditarik gitu. Harusnya mungkin bisa cari, mungkin karena memang dia takut kebobolan kali ya. Kalau misalnya bukan Pulisic yang ditarik ya, karena memang gelandangnya kan kurang kan jadinya jatuhnya gitu. Jadi memang kesalahannya double, momentumnya pas banget, kartu merahnya ngepas, pas banget gitu ya. Itu benar kartu merah fix karena orang terakhir dan menyoroti Moisken. Menurut gua Moisken melakukan tugas dengan sangat baik. Ya kan, karena kemarin sebenarnya di pertandingan semalam itu kita melihat double man to man marking ya, yang dari Juve itu Gatti versus Leao, yang dari Milan tuh Thiaw versus Ken gitu. Ken tuh Ya. benar-benar dipepet, kemana ya diikutin si Ken tuh. Jadi memang Kouetao sebenarnya udah melakukan tugas dengan bagus tuh jagain si Ken, tapi kecolongan. Nah itu masalahnya di situ. Ya Ken melakukan tugas dengan sangat baik, puterannya bagus banget, itu udah lewat, udah bisa one on one gitu kan. Jadi Tapi memang kalau one on one nggak gol itu, yakin gue. itu Nah, itu itu yang masalahnya. maksud gue apa ya? Itu yang Dia ngeri. gak habis pikir juga. Ah, Itu masalah pengalaman ya. kan maksud gue. Ya, Masih dia ada nggak pede satu sih. ada satu momen terakhir di menit 46 atau 47 gitu kan, apa namanya, Kian punya dapat umpan crossing manis banget ya kan, kalau nggak salah dari Ya, Kostik apa, Ya. masih kagak masuk juga cuy depan gawang cuy. Jadi ya. menurut gua memang Kian ini fisiknya bagus gitu ya, terus apa namanya, punya penetrasi yang oke gitu ya, dia punya dribble yang lumayan, cuman masalah di finishing aja sih menurut gua ya kan. Jadi em, Main proses lah dia ya sebenarnya. benar, agak telat sih menurut gua ya, kalau untuk umur segini harusnya sih Kian udah mateng gitu sih Bang. Jadi Ya. semuanya kebetulan yang sangat pas dan momentumnya juga pas, dan gue juga sama kayak Bang Reja nggak yakin juga kalau misalnya Kouetao kemarin gak kartu merah kita bisa menang, karena memang terlihat dari awal babak pertama kita udah benar-benar digempur sih gitu. Itu Ya. tidak ada pressing sama sekali, Juve hanya menunggu tiga pemain di tengah sejajar, jadi nggak ada pressing gitu. Kalau kita nonton Liga Inggris sama semalam tuh beda banget permainannya, nggak ada pressing sama sekali, nggak ada yang ngejar bola gitu. Ya. Itu sih. Itu juga mungkin ada faktor di mana ya biasanya kan template-nya Chiesa Vlahovic gitu ya. Kita tahu Ya. liar Chiesa gimana. Kalau ada Chiesa kan gue nggak yakin kita main super nunggu gitu kan. Pasti ada aja lebih ini. Tapi emang kalau semalam bener sih gue setuju bahwa mainnya main safe banget, dan ya mungkin apa ya, sekurang oke-nya Kian, tapi ternyata sedikit pengalamannya dia itu masih bisa berguna gitu ya Ya. buat ngelawan si Tiao gitu, yang memang kalau notabene masih hijau kali ya gitu. Gue jujur Ya. sebelum di Milan gue nggak ngikutin sih dia gitu, jadi wajar aja lah mungkin ya sama Kian. Mungkin kalau Beckham bukan Tiao juga, even untuk Kiaer mungkin malam nggak ketipu kali ya Iya. gitu. Betul. Ya sama itu sih, kalau menurut gue Mirante itu kiper yang bagus sih, cocoknya jadi kiper kedua malah menurut gue, jadi belum tentu Bagus, gol juga. Mirante bagus. Nah, Belum tentu gol kalau si Kian. Tapi menurut lo ini fix red card ya? fix red Itu card. fix red card itu karena orang terakhir itu no debat itu No udah debat. pasti red card.
Makanya begitu begitu dijatuhin, gue kartu belum ada, gue udah seneng, udah pasti Iya, merah itu, udah pasti merah bener. udah pasti merah itu. Ya. Telak lagi sih, nariknya juga kelihatan banget. Telak, Iya, telak kelihatan ya. banget nariknya niat banget cuy. Iya. Nariknya niat. Jadi teman-teman Suara Event ini dari Reja dan juga Riki juga sepakat dan mungkin lu pada juga sepakat kalau memang ini fix red card dan juga ini juga momentum yang tepat untuk menangan Juve gitu. Titik balik lah bisa dibilang gitu ya. Ya. Untuk Ya, bisa jadi kalau nggak ada red card ini bisa aja seri gitu atau bisa aja kalah gitu sebenarnya. ya. Tapi kayak kalah enggak sih, seri sih. Kalau nggak ada ini. Seri, Dan seri, seri itu. seri ya kayaknya ya karena Allegri itu strateginya memang babak pertama bertahan aja, babak kedua dimasukin tuh Vlahovic Chiesa. Iya, Kalau misalnya nggak kartu betul. merah ya nanti dia masukin Betul. tuh pasti dia benar, mulai serang di situ. Iya. benar, benar, benar. Usaha-usaha nyolong ya, sepoin syukur, 3 poin alhamdulillah kan Iya, gitu kan. itu udah kebaca sih emang Udah dari kebaca awal. tuh strateginya tuh begitu. Kayak nih. Nah, nanti kita bahas Allegri juga tuh. Tadi kemarin soal dia marah-marah tuh, kita ntar bahas. Nah, dari red card, gue mau masuk ke golnya Locatelli nih. Kita bahas yang soal gameplaynya dulu aja ya. Jadi kalau gol Locatelli ini kan di babak kedua sekitar menit 62 di mana gol Locatelli ini adalah gimana gue jelasinnya? Tahun 2017 Locatelli berseragam AC Milan mencetak gol ke gawang Juve dan AC Milan menang 1-0 dan berapa tahun? 7 tahun kemudian berarti ya? 7 tahun ya. 7 tahun kemudian eh Locatelli kembali mencetak gol di San Siro juga, tapi kali ini sudah Tanggal yang berseragam sama ya. Juventus dan menitnya pun ternyata waktu Iya. yang dia golin ke lawan Juve itu pas pakai baju Milan menit 65, ini 62. Jadi Iya. tipis-tipis banget gitu. Dan proses gol juga jarak jauh. Nah, gue mau bahas sedikit. Ternyata kalau dari awal kita lihat tayangannya nih, gue punya klipnya nih ada sekitar 4 klip, tapi gue coba lihat yang klip pertama kedua dulu. Nah, ini bola berasal dari Cambiaso. Cambiaso ini memang semenjak dia dimasukin gantiin Kostic, gue lihat Iya. lumayan liar gitu ya, karena dia Iya, punya tangan betul. kiri hidup gitu. Nah, terus yang kedua, mungkin gue bahas sampai detail dulu, nanti lo pada komenin ya, golnya gimana ini. Nah, Iya. dari situ dia coba kasih ke WA ini sempat agak bingung juga karena langsung ditutup oleh barikade pertahanan Milan, tapi dia akhirnya tidak egois, dikasihlah ke Locatelli yang agak di kanan tapi belakang. Nah, Locatelli dengan lihat ada ruang, coba tendangan yang menurut gue memang itu dia punya lah ya, Spesialis shoot ya. powernya. Walaupun ada spekulasi, tapi dia punya lah shoot power itu dan akhirnya, walaupun menurut gue dia tendangannya ada deflect ke Krunic kalau nggak salah, itu juga pasti ke arah gawang dan membahayakan gitu Iya. menurut gue ya. Bisa gol juga nggak deflect pun gitu. Nah, kalau dari Reja dulu sekarang ya, gimana ya melihat gol Locatelli ini? Ya, Silakan. gol yang sangat spekulatif menurut gue sih ya. Hmm. Gue juga dari sisi skema tuh jujur agak bingung sih. Kenapa WH Nah, ada di situ gitu? Ngapain nih orang di situ? Dan posisinya kan sayap gitu. Tapi ya udahlah. Semenjak Vlahovic masuk ya kalau nggak salah tuh WH tuh mainnya udah agak masuk-masuk ke tengah tuh. Kadang Hmm. Cambiaso juga ke tengah. Tapi memang jadi lebih hidup sih. Jadi itu menurut gue skemanya itu mirip-mirip kalau lu inget tuh ya. Golnya Tevez ke gawang Milan tahun Iya. 2014. ya. Yang long shoot Iya. juga gitu. Itu mirip-mirip gitu. Jadi emang udah unggul jumlah pemain juga sih ya Juve-nya. Terus dia lihat Locatelli kan kosong kan. Nah ini menurut gue ini bagus, Locatelli itu langsung tendang aja. Jangan ngoper-ngoper lagi karena pemain Juve Milan langsung begitu tiap Juve dapat bola mereka langsung mark satu-satu tuh. Gue lihat tuh pemain Juve Iya. tuh udah di mark tuh, udah susah tuh. Jadi menurut gue proses gol yang memang spekulatif dan harus sering-sering begini menurut gue nih. Harus sering-sering begini Hmm. nih. Bagus sih menurut gue. Jadi mengasah juga Locatelli kan punya long shoot tuh. Cuma kayaknya dia jarang-jarang dipakai karena menurut gue memang strategi kurang, Allegri kurang begitu suka tuh sama long Iya. shoot begitu. Dia males tuh kayak gitu-gitu tuh. Daripada lu nyerang, biasanya kan habis nyerang tiba-tiba mundur ke belakang kerebut bolanya. Mending di shoot aja bolanya. Jadi Iya. menurut gue ini bagus sih. Juga ini ya ngasih tuh pakai teknik gitu. Ada tekniknya. Itu ke Iya. corner itu sebenarnya. Gue nggak tahu mungkin bisa jadi gol juga ke ujung kan atau ke Hmm. tepis. Tapi anyway, alhamdulillah ke deflect gitu ya. Haji syukur jadi ya Iya. Itu yang jadi gue gol. pernah bilang tadi tuh bahwa yang gol dia dianulir waktu lawan Roma musim Ah, ah, lalu ya. ah, ah. Itu kan Ya, dia placing gitu loh. Terus, bagus. Itu bagus golnya. ih saya nggak gol kan gitu kan. Iya. Gimana Ki? Oke, ini sebenarnya proses memang semenjak Cambiaso masuk ya, karena memang Kostic Hmm. itu tidak ada penetrasi banget ya. Kemarin cuma umpan-umpannya pun banyak yang gagal ya kan, keblok terus. Milan Hmm. memang udah membarikade pertahanan dengan penuh ya, numpukin pemain. Jadi memang Ya. butuh pemain yang punya penetrasi. Makanya kan Allegri masukin Chiesa sama Cambiaso kan di situ kan supaya ngobrak-ngabrik dari sisi sayap gitu. Nah, ini memang apa namanya? Pertama gue menyoroti Cambiaso dulu semenjak dia masuk memang jadi lebih hidup permainan.
Ya kan, Hmm. yang gue bingung juga WA kenapa ada di situ. Kayaknya memang lagi switch position kayaknya deh. Gitu ya. Hmm. Terus inisiatif Locatelli yang terakhir itu sih yang paling bagus ya menurut gue ya. Dia memang pernah beberapa kali melakukan syuting-syuting kayak gini. Yang paling gue inget fenomenal juga pas di Euro kemarin. Ingat gak sih? Oh iya. Euro pas Italia Ya. juara. Dia kan punya satu gol juga kayak begini. Syuting dari tengah. Jadi memang pemain ini punya kaki yang kuat gitu. Maksud gue syutingnya tuh kenceng gitu. Ya. Jadi memang harus sering disumberdayakan nih pemain ini untuk melakukan syuting-syuting yang kencang seperti ini gitu. Dan Mirante sudah melakukan tugas dengan baik sebenarnya sepanjang 63 menit ya Bang ya menurut gua ya. Iya, Tapi iya. kesalahannya justru karena deflection gitu sih. Nggak tahu kalau misalnya nggak deflect gol atau enggak, tapi deflection golnya karena deflection kan jadinya dia sedih juga kan. Terakhirnya kan dia kayak mau nangis kan makanya kan si Mirante. Karena udah usaha banget gitu menurut gua. Jadi proses golnya menarik sih ya, menarik banget. Apa namanya, syuting jarak jauh yang kayak gini yang membuat kadang tuh pertandingan sepak bola jadi lebih enak buat ditonton sih ya kan, karena gol-gol spektakuler tuh membangkitkan semangat ya nggak sih ya kan. Apalagi Jadi match-match besar ya. iya, apalagi match-match Iya. besar gitu, makanya dan yang satu sih yang gue sorotin juga Locatelli melakukan selebrasi ya, gue nggak nyangka aja sih, karena Hmm. kan kita tahu sendiri kan dia kan akademi Milan gitu ya, dikasih debut sama Milan kok dia selebrasi itu sih gue pengen tahu. Belum ada wawancara Locatelli nih, gue pengen tahu gitu. Cuman kemarin dia cuma bilang satu, tanggal 22 Oktober itu tanggal yang spesial buat dia. Gue nggak tahu tuh maksudnya apa, mungkin karena mencetak gol sama Juve, mencetak gol lagi nih lawan mantan klubnya itu kali ya. Gue nggak tahu sih. Jadi menyoroti lagi ke apa namanya, ke skema gol ini, skema gol yang sangat menarik dan harus sering kayak gini sih Juventus untuk mencuri kemenangan. Kadang gol-gol kayak gini tuh spektakuler dan memang kita butuhin gitu sih Bang. Ya, ya, berarti ke depannya memang harus ada lahan ataupun waktu buat Allegri membiarkan Locatelli Ya, explore ya. ya, Explore untuk tendangan-tendangan seperti ini gitu ya. ya, Karena betul. dia sumber daya, secara sumber daya dia bisa. Dan mungkin kalau tadi yang Ricky bilang soal Milan, ya apa ya, dia mungkin ada sedikit kecewa kali ya. Maksudnya Milan menyanyiakan Iya, potensi kayaknya sih dia gitu gitu ya. kan. Hmm, Kalau menurutku karena di Sassuolo itu kan dia dijual yang gua dijual. tahu ya. Hmm, Oh, jadi Juve itu beli ke Sassuolo gitu kan, bukan ke iya, Milan gitu kan iya, kemarin. betul. Jadi emang benar-benar dilepas, bukan dipinjemin gitu. Jadi mungkin dia ada Hmm. juga agak kecewa atau gimana gitu. Oke, berarti ya kita tunggu aja ke depannya ya, karena Locatelli ini kan pemain 90 menit biasanya ya. Iya, Kalau betul. musim lalu masih ada Paredes gitu, dia sama Iya, betul. Paredes sudah ganti ya. Sekarang lu mau masang siapa ya di situ? Locatelli dan Rabiot itu udah pakem dah, udah sekarang dah udah nggak ada. Gua udah nggak menemukan pemain lain dah selain dua itu dah. Ya, lu juga mau masang siapa Ki? Sekarang Iya Enzo makanya. nggak ada, Enzo nggak ada, Pogba nggak ada, Fagioli yang katanya mau sok regista juga nggak ada. Gak ada, Udah susah gak ada sekarang semua. masang siapa gitu kan. Udah, ya Danilo kali jadi DM mungkin juga kan, kalau Danilo bisa Hmm. kan jadi DM kan. Jadi pertanyaan nih, amit-amit kalau Locatelli cedera. Nah, Nah, itu. bingung dah. Itu Tuh, yang gue bingung. urusan Allegri itu, tenang aja. Nah, itu tuh. Itu. Mungkin main sosokan kita, mungkin main 3-4-3 kali ya. Bisa jadi. Tengahnya dua gitu kali kan. Mungkin. Hmm. Nah, ya gue mau bawa ke rating pemain nih, karena tadi kita udah bahas soal game plan-nya gimana, gameplaynya gimana, terus Locatelli. Nah, udah bahas Tiau juga. Nah, nggak afdol nih kalau nggak kita bahas ratingnya. Tapi rating Juve aja kita bahas. Nah, Ya, rating Juve ini sebelum kemana-mana, kita harus memberikan apresiasi karena si Deno Hodgson ngomongnya ya. ya. Hodgson ini Ya, pemain Hudson, 18 tahun ya Hudson. dari Belanda. Hodgson ya. Ya, Pemain 18 tahun dari Belanda, dia debut yang kemarin dia di preseason sih udah dipasang terus ya, sempat tuh lawan klub besar. Akhirnya dia debut 18 tahun dan bermain langsung di match besar ya, kayak dulu Marquisio debut lawan Inter gitu kan. Zaman dulu lawan dia kasih debut nih. Nah, gue bahas dikit sebelum lu pada harus komen. Dari rating-rating yang gue punya sih cukup inilah ya, cukup fair gitu, cukup bijak gitu dari ya, permainan yang ada. Cuman gue ada nggak setujunya, tetap ada sih, kayak McKennie nih nggak setuju dapat gitu ya. Buang-buang peluang menurut gue, dan ya. fungsinya juga nggak jelas kalau gue McKennie dibanding WA. Walau WA juga agak lemes bener sih, tapi dia bisa kasih umpan nggak sengaja juga ke Kean tuh yang bikin kartu merah si Tiao tadi. Tapi menurut gue WA juga nggak lagi peak form. Maka malah Mosikin menurut gue bisa 7,1 kali, feeling gue masih agak peran dikit Hmm. lah dia, walaupun geblek juga gitu kan. Locatelli 8. Nah, Rugani ini juga menurut gue bisa 7,5 sebenarnya, karena Ya, Rugani punya bagus ya. fakta nih ya. Hmm. Fakta di bahwa
tiap Rugani starter lawan Milan di San Siro pasti Juventus menang. Yang gue inget tuh Rugani starter waktu Juve 2015-2016 kalau nggak salah, itu lawan yang golin Pogba sama Mandzukic kalau nggak salah tuh. Itu Donnarumma lagi debut tuh kalau nggak salah musimnya itu, dan Rugani starter. Terus dia starter lagi pas Bonucci dicabut, yang golin Higuain 2-0 kalau nggak salah. Itu Rugani duet sama Barzagli atau sama Binanti, gue lupa ya. Pokoknya Rugani starter tuh. Itu 2017, 2018. Nah, sekarang Rugani starter lagi nih lawan Milan, menang lagi. Jadi emang kalau menurut gue sih dia punya mental lah ya lawan Milan gitu. Si Rugani, apalagi pelatihnya yang gue sebutin match-match kemarin itu Allegri juga gitu kan. Jadi gue cukup percayalah sama dia. Nah, kalau menurut lo pada dari rating yang gue punya, lo ada komentar apa pada dari Ricky coba? Oke, man of the match Locatelli ya, karena memang dia punya Hmm. akurasi passing 87% loh, luar biasa loh ya. Dia melakukan 63 Hmm. total pass, itu 55-nya akurat. Jadi Ah, memang bola semua dari Locatelli sih menurut gua kemarin. ya. Dia memang sebenarnya nggak cuma modal long shoot doang, tapi punya punya capability untuk melakukan apa namanya? Kayak umpan-umpan terobosan yang menarik lah gitu ya. Jadi memang akurasi passingnya lumayan menurut gua. Walaupun nggak, kalau dibandingin sama Pjanic atau sama Pirlo masih cukup jauh ya kalau akurasi passing, tapi dia punya capability, dia punya apa namanya? Kayak sense untuk melihat peluang-peluang dari umpan-umpan terobosan gitu loh. Jadi Locatelli memang memang cocok menjadi man of the match gitu. Aku kurang setuju Kostik mungkin karena memang tidak terlihat ya. Maksudnya untuk skor 7,6 menurut gue terlalu besar sih untuk seorang Kostik kemarin. Karena terlalu menjaga kedalaman untuk bermain di posisi itu, dia kurang penetrasi, umpan-umpannya pun gak kelihatan gitu ya. Jadi menurut gue Ini nggak biasa ya? iya, mendingan Cambiaso. Saat Cambiaso masuk dia melakukan banyak banyak penetrasi ke dalam gitu. Ada beberapa momen, ada satu momen di mana dia masuk sampai dalam banget hampir gol di menit-menit terakhir. Itu sih Ya, menurut gua. Dan satu harusnya apresiasi, mungkin Ken bisa dikasih 7 kali ya, karena dia bikin kue tiaw kartu merah jadi Juve bisa menang kan, harusnya gitu ya. Iya iya, kan? iya. Iya nggak sih, Benar. walaupun dia goblok juga ya maksud gua. Ada peluang nggak masuk juga, tapi mungkin ada apresiasi nilai lah untuk Ken karena dia membuat barisan pertahanan Milan juga kerepotan juga gitu sih. Nah, sisanya sih gua kasih applause buat trio backnya kita kemarin. Walaupun di awal-awal match itu bener-bener kaget kali ya ketemu Rafael Leao yang udah kayak orang gila mainnya tuh, anjir tuh orang tuh. Ya, ya. Itu bener-bener gila sih, itu udah jadi banget sih, perfect banget sih Rafael Leao ya. Terutama Gatti sih. Gatti memang di awal kelihatan banget limbung banget ketemu Leao. Ya. Kalah speed ya kan, apa namanya? Dia acak-acak pokoknya, tapi pas udah match udah mulai berjalan ke pertengahan gitu udah mulai stabil tuh. Gitu. Setuju gue. Trio backnya kita rapih banget. Rugani juga mainnya bagus. Dia menyikapi hal-hal di kotak penalti kayak gimana caranya harus ngeblok tendangan kencang, dia nyembunyiin tangan dan lain-lain, itu udah dari pengalaman menurut gua sih Bang. Jadi Ya, ya. memang jam terbang tuh menentukan banget untuk match besar gitu. Baik Melakukan Itali kesalahan juga ya. sedikit aja. Hah? Baik Itali kan makin tua, makin Iya, jadilah. betul. Melakukan kesalahan sedikit aja kita bakal dihukum oleh pemain-pemain kayak Leo, Giroud gitu kan. Di awal match hampir banget kehukum karena Bremer lepasin si Giroud kan. Hampir Hmm. kebobolan untuk Szczesny gagalin gitu. Nah, semenjak selepas satu peluang pertama itu sebenarnya back Juve udah barisan pertahanan udah rapi banget tuh. Gitu. Bola-bola crossing atas sudah dihalau dengan bagus gitu ya. Gatti juga susah payah ngentiin Leo. Tapi gue apresiasi banget untuk barisan pertahanan sih. Termasuk Szczesny satu satu peluang Giroud itu 99% menurut gue gol, tapi dia bisa tahan gitu. Jadi Ya, ini betul. ratingnya lumayan. Kalau milik nggak terlalu kelihatan, kayaknya cocok untuk rating segitu sih. Itu Ya, aja sih Bang dari gue Bang. gue setuju 100%. Gimana, Bung Reja? Iya, kalau gua kemarin itu adalah kemenangan satu squad ya, satu squad tuh main apa satu tim tuh main bagus banget. Jadi at least gua kasih 7 semuanya lah. Even buat siapa Kean gitu kan atau Milik ya, Milik juga ya kita mau berharap apa, ini kan penyerang yang harus diservis gitu. Sementara dia harus main sama tim yang bertahan ya gimana? Gue juga mau kesian juga nih pemain gitu kan ya. Tapi Ya, ya, mainnya ya ya. bagus gitu. Maksud gue begitu dapat bola, seenggaknya dia nahan bola, holding. Tugasnya dia kan gitu, nahan bola, dapat pelanggaran, udah beres kan gitu kan. Ya, ya. Menurut gue yang penting ini semuanya menjalankan tugas dan baik. Memang awal-awal tadi gue sepakat tuh Gati itu agak ini diobrak-abrik lah ya sama Leo. Menurut gue ya itu gue berat sih, itu berat. Gue juga kaget kok Allegri kagak nuker si Gati nih, tuker aja sama Rugani. Kalau Rugani gue tahu nih pasti bisa seenggaknya nih, dia kan pengalaman kan gitu. Hmm. Tapi dia nggak tukar. Tapi untungnya dengan kartu merah Leo nih jadi jarang penetrasi gitu. Dan Gati juga udah
udah paham dia, makanya kan kemarin begitu udah lewat dikit gue pelanggarin aja deh sekalian gitu. Jadi menurut gue semuanya nih main bagus, minimal 7 lah menurut gue, minimal 7. Rugani apresiasi banget, gue selalu ya, kita beruntung Juve ini punya pemain cadangan, back cadangan macam Rugani gitu. Nggak perlu khawatir mau big match mau apa, mainnya selalu top lah gitu. Menurut gua bisa apa, sangat-sangat reliable gitu nih pemain. Jadi semalam itu luar biasa spiritnya ya, mudah-mudahan kayak gini terus lah sampai akhir musim ya, mentalnya terjaga kuat, mainnya kompak gitu. Ya, Tinggal dibenerin aja passing-passingnya itu yang masih suka salah tuh. iya, iya, iya. Apalagi kalau 3 back itu kan passing krusial ya. Betul, Memang betul. BBC, iya kan? Itu kan Ya. passing mereka bagus-bagus itu Iya, semua. betul banget itu. Aku setuju tuh Heeh. tadi yang lu bilang juga aja, apa kalau ya kayak di Liga Italia itu kan tactical minded ya, misalnya si Patrick Evra aja pernah bilang gitu, dia main di Inggris sama main di Italia, bedanya Italia itu detail Hmm, banget gitu kan. Ya. Ya gue setuju kalau kayak si Milik tuh misalnya lu disuruh cuma ya terus lu jatuh ini terus ini iya, jadi perkara itu Iya. tuh gue kira sedetail itu sih, benar iya, Iya, secara. makanya dia Hmm. kalau milik main di klub yang mungkin agak nyerang lah ya, dia kan iya, tipikal harus dapat servis nih, orang kan betul. badannya tinggi, gede, lari juga Hmm. susah kan cepat ya, dapat bola kotak penalti aja dia kan, kalau dapat bola kotak penalti sering dia tuh golnya bagus loh, golin terus loh dia tuh. Kalau di Betul. kotak penalti dapat Gak bola pernah kan jelek tuh. ya Tapi golnya ya. nggak pernah Ah. jelek, tapi dia aduh Allegri taktiknya Sulit, begini ya, kondisinya udah mau sulit gimana ya Bang ya. lagi gitu. Dapat bola dapat kan sering kemarin tuh beberapa kali semalam dapat bola, dapat tahan, tahan dulu, jatuh, tahan dulu, jatuh Iya. kan gitu kan. Seenggaknya gitu-gitu ya udah bagus lah. Tahan Ini dulu. memang tactical needed sih Bang sebenarnya Bang. Taktikal Ini gitu ya. tactical needed, Milik mau nggak mau ya harus bermain dengan posisi itu. Gitu, dengan Iya. cara main seperti itu harus dipaksain karena keadaan. Nah, Iya Gitu sih. benar. ada jadi itu. Nah, hasil dari perbincangan soal tactical yang tadi kita bahas tuh melahirkan statistik yang di segmen terakhir ini gue mau bahas nih ya. Kalau statistik yang gue punya, bahwa sebenarnya ball possession itu kita kalah sebenarnya dari Milannya 52%, Milan dan Juve 48%. Tapi memang kalau kita runut atau kita breakdown bawahnya itu sebenarnya bisa dibilang berimbang gitu. Umpan akuratnya memang Juve masih kalah, tapi kalau dari soal tendangan atau shoot on goalnya karena kita sebenarnya secara menyerang tuh lebih apa ya? Bisa dibilang lebih dapat lah poinnya gitu ya kalau lebih menyusur apa tuh bahasanya lebih lebih apa tuh namanya kayak gitu tuh maksudnya kita nyerang tuh lebih kayak ada gunanya lah gitu ya jadi bilang ya kalau karena ball possession kita kalah gitu nah kalau Lebih di efektif. Ya, lebih lebih efektif efektif, lebih anjir efektif. banget Ya. Nah, lebih efektif lebih ada gunanya lebih efektif nah ya, umpan juga kita kalah gitu kan ya. umpan dulu kalah terus dari segi bola panjang juga umpan silangnya tapi kita menang dan yang terakhir kita offset juga ada 2 kali lah walaupun pertandingan kemarin kayaknya tidak apa ya tidak memunculkan bola-bola yang berbau bisa ada offset itu karena ketat banget itu kan bertanda tapi ternyata kita ada 2 offset juga gitu. Nah, gue mau nanya nih kalau kalau pada misalnya ke Reja dulu sekarang ya. Kalau misalnya dari statistik ini, apakah ini udah sangat Allegri banget ya? Kita ball position kalah walaupun Milan sebenarnya kan dia bermain dengan 10 orang tapi dia bisa Iya, unggul secara ball position gitu. iya. Nah, kita menang. Nah, ini udah Allegri banget atau lu punya apa ya, rumusan-rumusan lain atau gimana? Iya, memang semenjak pelat Allegri balik lagi, gue udah nggak pernah lihat tuh statistik tuh. Oke. Udah nggak terbaca lah. Udah menurut gue pernah tuh kita beberapa kali menang dengan ball position 30% dan shot kita lebih banyak. Itu menurut gue udah nggak masuk di akal gue. Tapi ya anyway, itu cara mainnya kita gitu. Dan Hmm. ini lu sebelum sebelum kita kartu merah ya, itu kita possession gue kalau nggak salah cuma 30%-an gitu. Dan Nah, passing akurasi itu 77%. Dan itu yang harus diubah passing akurasi. Kalau ball possession sih nggak masalah. Tapi memang caranya Allegri kan gitu. Dia kan kurung apa namanya, yang penting bola tuh nggak bahaya di kotak penalti kan. Jadi wajar kalau tim lawan itu punya passing lebih banyak karena mereka pasti akan muter bola lagi ke belakang, muter bola ke belakang geser kanan, nanti muter kanan geser kiri. Biasanya pasti lawan tuh akan lebih banyak passing di situ. Jadi mereka lebih menguasai dari sisi ball possession. Tapi begitu sisi apa dari sisi serangan tuh gua rasa emang Allegri cukup efektif dengan skuad yang ada ya, mengandalkan serangan balik itu Iya. memang sangat efektif. Jadi sebenarnya dari statistik ini ya sangat Allegri lah, apalagi dengan kartu merah kan gitu ya. Mereka dia nggak peduli tuh ball possession gitu-gitu kan. Memang filosofinya beda gitu. Kalau orang kan mikir supaya nggak capek kita pegang bola lah gitu kan. Tapi kalau Allegri hmm, nggak tahu lah, mungkin filosofinya beda. Ini yang penting menang terus kita kan sama dia. iya, benar-benar. Lu Ki gimana Ki? Filosofinya emang beda benar. Emang beda kan Ya, kalau Allegri kan nggak peduli dengan jalannya pertandingan, yang penting menang gitu kan. Lu mau ciptain berapapun peluang kalau nggak menang kan sama aja gitu.
sepak bolanya Allegri kan hanya mengoper kepada teman yang bajunya sama. Dia bilang gitu kan. Jadi menurut gua emang bener udah jarang banget baca statistik karena udah pasti Juve kalah kalau di statistik, Bang. Gitu Ya. sih. Jadi masalah penguasaan bola apalagi ya. Aduh, coba dirunut ke belakang-belakang pertandingan-pertandingan terakhir Juve, kapan Juve pernah terakhir menang ball possession? Hampir nggak Hmm. pernah gitu. Bahkan lawan tim-tim kecil kayak Fiorentina, Mereka Sassuolo pun, bener. iya Mereka kan? pasti menang ball position kalau dari Iya, awal udah ketinggalan. Udah iya, yakin gue dia ngincar butuh butuh gol pasti dia ball position menang juga. Baru itu iya, lihat lawan cewek bolonya mungkin yang kita kalah duluan betul. gol menit akhir-akhir. Itu pasti ball position menang. Karena apa? Ya nyari Iya, gol. dari Lawannya udah gol baru bertahan. megang bola. Mm-mm. Iya. Gitu. Jadi memang ya filosofinya beda sih. Yang penting menang, lu bisa nyetak gol, lu menang, ya udah, lu nggak peduli lagi dengan statistik tuh udah dirobek semua sama Allegri gitu sih. Jadi memang eh, permainan Juve semalam sebenarnya dibilang bagus juga nggak bagus-bagus banget karena barisan tengah tuh bingung ya mau masukin bola ke depan tuh seperti apa gitu. Apalagi punya striker juga yang nggak tajam-tajam amat dua-duanya. Ya bingung cara golinnya gimana gitu. Emang benar-benar ketolong kartu merah sih Bang. Jujur jujur banget ya ini ya. Kalau Hmm. nggak kartu merah juga belum tentu kita bisa menang kemarin gitu. 1 poin udah bagus. Karena dari awal gue nonton pertandingan ini pun tanpa merendahkan Juventus pun gue merasa bahwa ini pertandingan yang sulit gitu. Apalagi memang Milan abis kalah sama Inter dia punya motivasi supaya nggak kalah lagi sama big match, sama sama big team gitu ya, Ya. sama big four gitu. Jadi ini sulit pertandingan ya gitu. Untungnya Kwetewe kartu merah kita punya momentum itu buat buat mengendalikan pertandingan gitu. Walaupun udah kartu merah pun masih kurang juga cara ngendalin permainannya gitu sih. Tapi kan Allegri nggak peduli itu, filosofinya beda gitu sih bang. Ya, ya, ya. Itu ya soal soal filosofi memang ya udahlah kan Iya. kita juga udah berapa puluh tahun ya sama Allegri ibaratnya jadi ya Mm-mm. nggak usah kaget tapi memang kalau udah ketinggalan udah ngincer gol gitu baru udah tuh ibaratnya ya. Hmm. Setidaknya kita punya punya karakter sih Juve kita Iya. karakter karakter Allegri tapi nah oke. Ngomel dia semalam tuh. Iya, nah, gue mau bahas yang terakhir nih sebelum kita menyudahi perbincangan kita malam ini nih. Kalau Iya. menurut lo, dia ngomel kenapa? Oh, Hmm. dah, bahas dah. Kalah judi sih Karena kayaknya gini, dia. dia takut kita kebobolan, gitu aja ya. Gimana? Ya kalau gue lihat sih emang gimana ya kalau Allegri ini semenjak periode kedua ini kan sering marah ya kita lihat ya. Emang gue rasa sih pemainnya juga goblok gitu kadang sih gue ngeliatnya sih ya. Ya, Jadi dia disuruh ngapain jadi salah gitu. Allegri itu Iya. beberapa kali marah itu karena apa? Karena hilang bola. Hmm. Dia merasa kalau gue baca ya kemarin wawancara gue lihat tuh cuplikan wawancara apa gue baca ininya sama di wawancara dia tuh merasa bahwa lu kalau udah unggul jumlah pemain jangan hilang bola apalagi menit-menit akhir bahaya gitu. Nah, itu banyak kan anak-anak yang mungkin kan beberapa masih muda pengen ya mungkin penetrasi lah atau apa umpan-umpan gimana mungkin salah bola beberapa kali kan kalau salah bola kan gitu diomelin mulu sama dia kan jadi ya dia lebih ke situ sih ngomel ya mungkin tapi ya gue sih ngerasa Allegri periode pertama ini marah sekali doang tuh yang lempar jaket Hmm. tuh yang Iya. famous tuh lawan Iya. lawan siapa tuh Karpi ya itu juga gara-gara gol bunuh diri kan Iya. gara-gara abis gol bunuh diri terus hampir kebobolan lagi tuh hampir hampir disamain tuh wajar dia marah kalau sekarang menurut gue emang pemain pada dablek gitu menurut gue sih ya, emang ya. kualitas pemainnya juga yang susah gitu jadi gue kadang lihatnya juga ya gimana ya emang dari sisi main juga dia juga mungkin bukan pelatih yang banyak apa kreatifnya tinggi tapi dia mengandalkan apa biasanya mengandalkan dalam tanda kutip individu lebih banyak gitu ya nggak salah juga menurut gue selama dia bisa Iya. menghasilkan Hmm, menghasilkan apa capaian trofi gitu cuma ya. kalau dengan pemain sekarang gue ngeliatnya sih emang pemainnya juga banyak yang goblok sih jadi dia wajar sih gue ngeliatnya dia ngomel-ngomel mulu gitu bisa darah tinggi sih gue rasa nih lama-lama nih Allegri ini perlu Iya. jaga-jaga juga nih kayaknya Takut ketruk aja. musim musim masih panjang nih. Iya, gimana gimana menurut dia? Dia lempar lempar Ah, gas terus dia akhirnya nyopot dasi cuy. iya ada nyopot Ama ama dasi. nendang juga tuh nendang Hmm, nendang nendang, apa nendang papan banner. sponsor. Iya, papan sponsor. Aduh. Gesturnya ya kemarin sih gue merhatiin gesturnya dia beberapa kali tangannya kan begini, suruh naik, suruh maju gitu. Mungkin Iya. mungkin kalau dari gesturnya dia pengen pemain nyerang gitu. Cuman memang kemarin bola kan muter-muter di tengah ke Hmm. belakang gitu kan. Itu pas udah menit-menit sekitar 75 80-an lah gitu. Jadi kayaknya dia emosi di situ gitu. Terus ada satu teriakan komentator ngomong pas Miretti megang bola hilang, Miretti kena gitu. Jadi komentator bilang Allegri marah karena Miretti gitu. Jadi kalau dilihat dari gestur-gesturnya sih memang ya itu menurut gua. Jadi pemainnya kayaknya nggak sesuai dengan maunya dia gitu. Dia mungkin Iya. maunya ini menit-menit terakhir udah Milan juga udah capek karena 10 orang, lu Mm-mm. nyerang gitu. Jangan lama-lama muterin bola. Itu sih Pak. Kalau menurut gua sih itu sih ya. Karena alasannya apalagi orang udah menang 2 atau kosong kan. Ya mungkin dia Iya. nggak puas juga sama keunggulannya gitu. Dia pengen nambah.
Itu sih. Sama Ya, dia kan sederhana lah ya. strateginya itu kan deep kan, Hmm. defense-nya deep kan. Mungkin dia kalau akhir-akhir tuh kalau gue perhatiin, ketika kita udah unggul dia tuh pengen kita lebih ngepres gitu. Hmm. Jadi biar bola tuh nggak masuk ke pertahanan kita gitu. Dia Ya. pengennya tuh gitu. Gue tuh beberapa kali gue perhatiin dia tuh suka ngomel kalau kita tuh nggak ngepres gitu di akhir-akhir. Harus lebih di press supaya bola itu jangan sampai ke pertahanan kita. Kalau kita udah deep, gampang mereka tinggal crossing atau long ball masuk tuh ke Ya. pertahanan kita kan. Bola itu sih gue ngeliatnya Allegri beberapa kali pengennya lebih ke kalau lu udah unggul lu press dikit aja nggak apa-apa. Jadi bola tuh bisa kita rebut gitu. Nggak usah sampai pertahanan kita dulu baru rebut. Apalagi kan menang jumlah pemain Betul, gitu. betul lah. Itu makin kesel dia kan udah menang jumlah Makin pemain lu, kesel dia makin kesel dia. gitu. Memang Juve sekarang ya memang dari segi apapun kan ya kalau kita ngomongin masa emas beberapa tahun kemarin ya masih kurang lah ya yang sekarang itu mentalnya Ya. mungkin killing the game-nya gitu-gitunya kan Ya. Ya, juga masih belum lah. Ya tapi ya seperti salut yang salut gue kemarin dia ngasih debut si Huijsen tuh Hmm. emang hebat hebat oke. dia. Berani Resiko juga juga dia ya. tuh. Resiko Resiko juga, juga ya. resiko juga Ngeri cuma juga loh. backnya apa Huijsen Rugani sama Bremer kan terakhir-akhir Bremer. ya. Ngeri juga loh, sumpah. Gue deg-degan juga tuh. Huijsen, ya menyikapi Huijsen tenang sih ya anak muda itu ya. Tenang, tenang. Dia pegang bola tenang, kontrolnya bagus, cuman terlalu lama gitu. Kadang dia terlalu narik pemain untuk nge-pressing dia, baru dia oper gitu. Itu gue deg-degan sih Iya, jujur, Joy. iya. Ya, Takutnya kerebut atau dia melakukan kesalahan, error person gitu kan, error player. Wah kacau udah tuh. Cuman tenang, anak tenang gitu bagus. Jadi mudah-mudahan bisa jadi ball playing defender gitu ya, kayak Bonucci di masa depan kan kita nggak ada yang tahu ya. Kalau ya dilihat kayaknya sih harus kayaknya kuatin punya, dikit ini sih. Kayak ya masih terlalu kurus ya. ya Sorensen ya. Iya, Sorensen itu zaman. sih. Nah, ya gue setuju sih kalau recap secara keseluruhan bahwa memang pertandingan kemarin patut kita syukuri kita menang dari apa rekor 5 kali kekalahan beruntun terus selama ini dengan Milan kita akhirnya menang di San Siro dan ya permainan ditentukan oleh bisa dibilang ya ada momentum karena red card dari Sitiao Ya, ini jadi berubah Ya, peta kekuatan ya. kemarin gitu dan apa Golo Katil itu juga cakep banget. Dia punya apa ya punya mental lah sebagai pemain tengah bersama Rabiot gitu yang jatuhnya adalah finalis World Cup gitu ya Rabiot tuh berdua tuh inilah ya kalau nggak ada mereka berdua sih juga gue nggak tahu dah tuh ya. Nggak tahu lagi deh tuh. Mm-mm. Dan Allegri sekali lagi ya dia apa ya konsisten dengan taktik dia gitu. Sudah dia master of taktik juga lah bisa dibilang walaupun ya taktiknya membosankan gitu ya. Dia bisa bisa megang big match juga lah sebenarnya Allegri itu kan. Apalagi kalau lawan klub Italia. Nah, gue mau ucapin terima kasih buat Reza, buat Iki. Ya, Nah, sama-sama. kita menextnya lawan Verona ya, kalau nggak salah ya. Verona. Ya, Gue baru cek Habis itu nih. lawan Inter. Oh, oke. ya. Ya Oh, kan. habis Verona Inter ya? Inter ya, habis Verona Lawan ya. Verona itu Minggu dini hari. Pas Ya. itu enak. Habis itu, oh, Oh Fiorentina sorry dulu. sorry, bukan Fiorentina, Fiorentina Fiorentina. dulu. Fiorentina Ya, dulu ya. masih lama cuy, masih lama cuy. Lawan Inter tuh 27 Ya. November. Mudah-mudahan sampai Desember bisa ya kalau syukur-syukur nomor satu, kalau enggak ya maksimal beda 3 poin Ya, lah sama nomor satu amin. gitu. Soalnya gue yakin Amin. nanti di Januari buat tambah skuadnya gitu. Iya, betul. Ini lawan Inter sayangnya nih habis international break nih. Iya, takutnya ada yang cedera ya. Ini Iya, ada 3 pertandingan di bulan November, itu tanggal 6, tanggal 12, sama tanggal 27. Akhir bulannya baru seru Juventus Inter. iya. Oke, sip. Semoga dilancarkan lah. Ya. Oke, Oke, terima kasih Reja dan juga Riki dan Thank teman-teman per you. event ini. siap. Gue juga mau ucapin terima kasih pada kalian yang selalu nonton channel kita. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen biar channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Terus tungguin terus ya video-video dari Suara Event ini berikutnya. Video Alvine, Forza Roma. Forza Forza Juve. Juve. Bye.